Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winda Ivanti. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proposal KTI karya tulis ilmiah yang berjudul Asuhan Keperawatan Hipertensi pada Nyonya X dengan preeklamsia di ruang X, Rumah Sakit X. Yang disusun saya sendiri, Winda Ivanti, dengan nomor induk mahasiswa 2001 02060. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Latar belakang, kehamilan serta persalinan merupakan suatu peristiwa alamiah dan hal yang sangat dinanti setiap ibu yang sedang menunggu proses kelahiran bayinya. Meskipun persalinan merupakan peristiwa fisiologis, namun setiap proses persalinan yang terjadi beresiko mengalami komplikasi selama persalinan. Hal tersebut dapat memperburuk kondisi baik ibu maupun bayi selama persalinan berlangsung sehingga berdampak terjadinya kematian pada ibu dan bayi, menurut Binensi tahun 2019. Selanjutnya, angka kematian ibu atau AKI merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kualitas ibu masih cukup tinggi, padahal target AKI Indonesia pada tahun 2015 adalah 102 per 100.000 kelahiran. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2019. Berdasarkan jumlah tersebut, Indonesia menempati peringkat kedua sebagai negara dengan kematian ibu tertinggi di Asia Tenggara. Data AKI di Jawa Tengah tahun 2018 sebanyak 78,60 per 100.000 kelahiran hidup menurut Dinas Kesehatan Jawa Tengah tahun 2018. Preeklamsia adalah penyebab utama maternal dan prenatal, mortalitas dan mortalitas terbesar di seluruh dunia. Menurut James et al. Tahun 2019 di Ethiopia, terdapat 10% dari semua kematian ibu langsung dan tidak langsung adalah karena preeklamsia. Preeklamsia adalah peristiwa timbulnya hipertensi serta dengan proteinuria akibat kehamilan setelah usia kehamilan 20 minggu atau segera persalinan, menurut Amelia tahun 2019. Riwayat hipertensi merupakan faktor resiko preeklamsia yang paling kuat sebelum hamil, di mana riwayat hipertensi merupakan faktor resiko yang paling signifikan terhadap kejadian preeklamsia dengan beresiko 7,38 kali mengalami preeklamsia dibanding ibu yang tidak memiliki riwayat hipertensi, menurut Katarsuya tahun 2019. Pada penelitian, sebanyak 40 ibu hamil preeklamsia terdapat 15 atau 37,5% yang memiliki riwayat hipertensi dan sebanyak 25% atau 62,5% ibu yang tidak memiliki riwayat hipertensi. Dari data tersebut, dapat diartikan apabila banyak ibu hamil yang memiliki riwayat hipertensi, 37,5% mengalami preeklamsia daripada kontrol 7,5% riwayat hipertensi menjadi faktor risiko paling kuat didukung oleh penelitian. Menurut et al. Tahun 2017, yang menyebutkan hipertensi merupakan salah satu penyakit yang mengakibatkan kesakitan tinggi yang sangat berhubungan dengan organ-organ vital pada kardiovaskuler seperti stroke, gagal ginjal, dan kerusakan ginjal. Baik, di sini selanjutnya rumusan masalah. Dari uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah bagaimana gambaran asuhan keperawatan hipertensi pada Nyonya X dengan preeklamsia di ruang X, Rumah Sakit X. Tujuan penelitian pada Nyonya X dengan hipertensi dengan preeklamsia di Rumah Sakit X yang pertama yaitu melakukan pengkajian, yang kedua merumuskan diagnosa, yang ketiga merencanakan asuhan keperawatan, yang keempat melakukan asuhan keperawatan, yang kelima mengevaluasi asuhan keperawatan. Manfaat dari ini yaitu ada manfaat praktis dan manfaat teoritis.
Manfaat praktis bagi Universitas Harapan Bangsa dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi mahasiswa dalam meningkatkan mutu pendidikan pada masa yang akan datang. Bagi rumah sakit, memperoleh pengalaman dan dalam memberikan asuhan keperawatan serta mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama pendidikan khususnya dalam penerapan asuhan keperawatan hipertensi dengan preeklamsia. Yang ke B, manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan ilmu kesehatan serta teori-teori kesehatan, khususnya dalam penerapan asuhan keperawatan pada pasien hipertensi dan preeklamsia. Selanjutnya, bab 2, tinjauan pustaka. Pengertian, preeklamsia adalah sekumpulan gejala yang timbul pada wanita hamil, bersalin, dan nifas, yang terdiri dari hipertensi, edema, dan protein urea, tapi tidak memajukan tanda-tanda kelainan vaskuler atau hipertensi sebelumnya. Sedangkan gejalanya biasanya muncul setelah kehamilan berumur 28 minggu atau lebih, menurut Nanda tahun 2012. Selanjutnya, preeklamsia adalah penyakit komplikasi kehamilan yang memiliki trias gejala yaitu hipertensi, proteinuri, dan edema. Gejala tersebut timbul pada ibu hamil, bersalin, dan dalam masa nifas. Trias preeklamsia dapat juga disertai konvulsi sampai koma. Tanda-tanda kelainan pada vaskuler atau hipertensi sebelumnya tidak ditunjukkan pada pasien preeklamsia. Menurut Situmorang et al. Tahun 2016. Klasifikasi. Yang pertama ada preeklamsia ringan. Yang kedua ada preeklamsia berat. Preeklamsia ringan terdiri dari yang pertama A, tekanan darah 140/90 mmHg, diastolik tinggi 15 mmHg dan sistolik 30 mmHg. B, edema di kaki, jari tangan, dan muka. Yang ke C, kenaikan berat 1 kg per mmK. Yang ke D, proteinuria kuantitatif 0,3 gram. Sedangkan preeklamsia berat yaitu tekanan darah lebih dari 160/110 mmHg, proteinuria lebih dari 5 gram per liter, oliguria urin kurang dari 500 cc per 24 jam. Adanya gangguan cerebral, gangguan visus, dan rasa nyeri pada epigastrium. Terdapat edema paru dan sianosis, dan timbul sesak nafas. Dan terakhir, yang G, sianosis pada ujung jari dan kuku. Etiologi dan patogenesis belum diketahui pasti menurut Swiwil. Preeklamsia dan eklamsia sebagai the basis of teori predopsi, yaitu bertambahnya frekuensi pada prima gravida kehamilan ganda Hidalmadon dan mola hidatosa. Bertambahnya frekuensi sering makin tuanya kehamilan dapat terjadinya perbaikan keadaan klien dengan kematian janin dan uterus. Yang terakhir timbulnya edema, proteinuria, kejang, dan selanjutnya manifestasi klinis. Yang pertama ada penambahan berat badan yang berlebihan, terjadi kenaikan 1 kilo seminggu berapa kali. Edema terjadi peningkatan berat badan, pembengkakan kaki, jari, tangan, dan muka. Hipertensi diukur setelah pasien beristirahat selama 30 menit. Terus tekanan darah lebih dari 140/90 mmHg atau tekanan sistoliknya meningkat 30 mmHg, diastoliknya 15 mmHg. Tekanan diastolik pada trimester kedua yang lebih dari 85 mmHg patut dicurigai sebagai preeklamsia di proteinuria. Terdapat protein sebanyak 0,3 gram dalam urin 24 jam atau pemeriksaan kuantitatif 1 atau positif 2. Kadar protein lebih dari 1 gram dalam urin yang dikeluarkan dengan kateter atau urin porsi tengah diambil 2 kali dalam waktu 6 jam. Patofisiologi. Pada preeklamsia terdapat penurunan aliran darah. Perubahan ini menyebabkan prostaglandin plasenta menurun dan mengakibatkan iskemia.
uterus dan iskemia pada uterus merangsang pelepasan bahan tromboblastik, yaitu akibat hiperoksidase lemak dan pelepasan renin uterus. Bahan tromboblastik menyebabkan terjadinya endostrosis, menyebabkan pelepasan tromboblastis. Tromboplastin yang dilepaskan mengakibatkan pelepasan timboksan dan aktivitas agresi trombosis depresi fibrin. Pelepasan tromboksan akan menyebabkan terjadinya vasospasme, sedangkan aktivasi atau agresi trombosis deposisi fibrin akan menyebabkan koagulasi intravaskular yang mengakibatkan perfusi darah menurun dan konstruktif koagulopati. Komplikasi tergantung derajat preeklamsia. Yang pertama pada ibu dan kedua pada janin. Yang pada ibu yaitu eklamsia, solusioplasenta, pendarahan subkapsula hepar, kelainan pembukaan darah atau pembekuan atau DIC, terus aplus valentina, gagal jantung hingga shock dan kematian. Selanjutnya pada janin terhambatnya pertumbuhan dalam uterus prematur, afiksia neonatal, kematian dalam uterus, peningkatan angka kematian dan kesakitan prenatal. Pemeriksaan penunjang ada 3, yaitu laboratorium, USG, NST. Penata laksanaan preeklamsia ringan. Yang pertama yaitu istirahat di tempat tidur, bisa rajal. Yang kedua, pemberian luminal 1-2 kali 30 mg per hari bila tidak bisa tidur. Yang ketiga, diet rendah garam. Yang keempat, bila tekanan darah tidak turun, dirawat dan diberikan obat antihipertensi. Yang kelima, bila rawat inap, menetap, atau memburuk, kehamilan dapat diakhiri pada usia kehamilan 37 minggu. Yang keenam, persalinan dalam per dapat dilakukan seperti atau dengan bantuan ekstraksi. Yang selanjutnya, preeklamsia berat. Yang pertama, konservatif berarti kehamilan dipertahankan bersama dengan pengobatan medis dan kehamilan 36 minggu. Yang kedua, aktif berarti kehamilan diakhiri atau diterminasi bersama dengan pengobatan medisial. Selanjutnya, asuhan keperawatan hipertensi dengan preeklamsia. Pengkajian. Yang pertama, anamnesa, pengkajian pada pasien dengan kasus hipertensi dengan preeklamsia meliputi 1, identitas umum ibu seperti nama, tempat, tanggal lahir, umur, agama, pendidikan, pekerjaan, dan alamat rumah. Yang kedua, data riwayat kesehatan. Riwayat kesehatan sekarang, pasien mengatakan biasanya akan mengalami sakit kepala di daerah frontal, terasa sakit di ulu hati, epigastrium, biasa terjadi gangguan vasus mual dan muntah, tidak nafsu makan, bisa terjadi gangguan cerebral. Bisa terjadi edema pada wajah dan ekstremitas tengguk terasa berat dan terjadi kenaikan badan 1 kilo. Riwayat kesehatan dulu biasanya akan ditemukan riwayat kemungkinan ibu menderita penyakit hipertensi pada kehamilan sebelumnya. Kemungkinan ibu mempunyai riwayat preeklamsia dan eklamsia pada kehamilan terdahulu biasanya mudah terjadi pada ibu dengan obesitas. Ibu mungkin pernah menderita gagal ginjal kronis. Riwayat penyakit keluarga, kemungkinan mempunyai riwayat kehamilan dan hipertensi dalam keluarga. Yang ketiga, riwayat obstetri, biasanya hipertensi dalam kehamilan paling sering terjadi pada ibu hamil, primografia, kehamilan ganda, hidromodon, dan molahidatiasia, dan semakin tuanya usia kehamilan. Menurut Prawiharjo tahun 2013. Lalu, keadaan umum biasanya ibu hamil dengan hipertensi akan mengalami kelemahan. Tanda-tanda vital, tekanan darahnya 140/90 mmHg, biasanya pada ibu hamil dengan hipertensi ditemukan nadi yang meningkat. Yang suhu selanjutnya, ibu hamil mengalami hipertensi dalam kehamilan biasanya tidak ada gangguan pada suhunya. Selanjutnya, nafas, biasanya pada ibu hamil hipertensi akan ditemukan nafas pendek, mengalami eklamsia dan bunyi nafas bersih ngorok. Selanjutnya, berat badan, biasanya akan terjadi peningkatan berat badan lebih dari 0,5 kilo per minggu daripada ibu hamil yang mengalami preeklamsia.
akan terjadi berat badan lebih dari 1 kilo per minggu atau sebanyak 3 kilogram dalam 1 bulan. Ditemukan kepala yang berketombe dan kurang bersih pada ibu hamil dengan hipertensi akan mengalami sakit kepala. Wajah biasanya ibu mengalami preeklamsia, eklamsia, wajah tampak edema, mata biasanya ibu dengan hipertensi ditemukan konjungtiva yang anemis. Hidung biasanya ibu tidak ditemukan gangguan, bibir biasanya akan ditemukan mukosa bibir lembab, mulut biasanya terjadi pembekakan vaskuler pada gusi. Torak, selanjutnya torak. Lanjutan dari tadi yaitu torak, paru-paru, terjadi peningkatan respirasi, edema dan nafas pendek, jantung, ibu mengalami hipertensi, kehamilan khususnya pada ibu mengalami preeklamsia berantakan dan terjadi dekompensasi jantung, payudara akan ditemukan lebih membesar, lebih keras, putih menonjol, dan aureola menghitam dan membesar dari 3 cm menjadi 5 cm sampai 6 cm. Abdomen, terus pemeriksaan janin biasanya ibu dengan hipertensi biasa bunyi jantung janin yang tidak teratur, ekstremitas. Kehamilan ditemukan edema pada kaki dan tangan, juga pada jari-jari. Sistem pernafasan, hipertensi biasanya ditemukan hiperrefleksia, planus pada kaki. Genitouridia, biasanya ibu hamil dengan hipertensi akan didapatkan oliguria dan proteinuria, yaitu pada ibu hamil dengan preeklamsia, menurut Riedel tahun 2019 dan Mitayani tahun 2011. Pemeriksaan penunjang, pemeriksaan darah lengkap dengan hapusan darah. Sebelumnya ini pemeriksaan laboratorium. Yang pertama, penurunan hemoglobin, nilai rujukan atau kadar normal untuk wanita hamil adalah 12-14 gram. Hematrokit meningkat, nilai rujukan 37-43. Trombosit menurun, nilai rujukan 150-450 ribu per mm3. Yang ke B, urinalis untuk menentukan apakah ibu dengan hipertensi tersebut mengalami proteinuria atau tidak. Biasanya pada ibu hipertensi ringan tidak ditemukan protein dalam urin. C, pemeriksaan fungsi hati. Yang pertama ada bilirubin meningkat lebih dari 1 N sama dengan lebih 1 mg/dl, 2 LDH, laktat yaitu laktat dehidrogenase meningkat, yang 3 asparat aminotransferase AST lebih 60, yang keempat serum glutamat privat-transmat SGPT meningkat, serum glutamat oksatosis transmi SGOT meningkat. Protein serum normal yaitu 6,7 sampai 8,7 G per dl. Yang ke D, tes kimia darah asam urat meningkat, N sama dengan 2,4 sampai 2,7 mg/dl. Radiologi, ultrasonografi bisa ditemukan radiasi pertumbuhan janin terus, pernafasan terus, lambat aktivitas janin lambat, dan volume cairan ketuban sedikit. Kardiologi, diketahui denyut jantung janin lemah. Data psikologis, biasanya ibu yang mengalami hipertensi dalam kehamilan berada dalam kondisi yang labil dan mudah marah. Ibu merasa khawatir akan keadaan dirinya, keadaan janin dalam kandungannya, takut anaknya nanti lahir cacat ataupun meninggal dunia sehingga ia takut untuk melahirkan, menurut Prawajo 2013. Diagnosa keperawatan yaitu ada nyeri akut berhubungan dengan agen cedera biologis. Yang kedua, defisiensi pengetahuan berhubungan dengan kurangnya informasi. Rencana keperawatan. Yang pertama yaitu diagnosa keperawatan, yang ada diagnosa keperawatan. Yang pertamanya, nyeri akut berhubungan dengan agen cedera biologis. Definisinya pengalaman sensori dan emosional yang tidak akan menyenangkan yang muncul akibat kerusakan jaringan yang aktual, potensial, atau digambarkan dalam hal kerusakan sedemikian rupa. Selanjutnya, NOK setelah dilakukan tindakan keperawatan, diharapkan partisipan mampu menangani masalah nyeri dengan indikator kontrol nyeri, mengenali kapannya terjadi, menggunakan tindakan pencegahan, mengenali gejala yang terkait dengan nyeri.
NIK-nya, manajemen nyeri. 1. Lakukan pengajian nyeri secara komprehensif yang meliputi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas, dan faktor pencetus. Yang kedua, observasi adanya petunjuk nonverbal mengenai ketidaknyamanan. Lanjutan, dari diagnosa keperawatan tadi, International Association for the Study of Pain Awaken yang tiba-tiba atau lambat di intensitas ringan hingga berat dengan akhir yang dapat diantisipasi atau diprediksi dan berlangsung kurang dari 6 bulan. NOC-nya melaporkan nyeri terkontrol kepuasan klien, manajemen nyeri terkontrol, mengambil tindakan untuk mengurangi nyeri, mengambil tindakan untuk memberikan kenyamanan. Yang selanjutnya informasi disediakan untuk mengurangi nyeri. NIK-nya yang ketiga, gunakan strategi komunikasi terapeutik untuk mengetahui pengalaman nyeri. Yang keempat, kaji pengetahuan pasien mengenai nyeri. Yang kelima, tentukan akibat dari pengalaman nyeri terhadap kualitas hidup seperti tidur, nafsu makan, perasaan, dan lain-lain. Yang keenam, gali bersama faktor yang dapat menurunkan atau memperberat nyeri. Selanjutnya, tadi bahan karakteristik yaitu bukti nyeri dengan menggunakan standar daftar periksa nyeri untuk pasien yang tidak dapat mengungkapkannya. Yang selanjutnya, ekspresi wajah. Nyeri misalnya mata kurang bercahaya, tampak kacau, gerakan mata terpencar, atau tetap pada satu fokus meringis. NOC-nya tanda-tanda vital yaitu tingkat pernafasan normal, tekanan darah sistoliknya normal, tekanan darah diastoliknya normal, tekanan nadi normal. NIK-nya berikan informasi mengenai nyeri. Yang ke-8 ajarkan prinsip-prinsip manajemen nyeri. Yang ke-9 ajarkan teknik non-farmakologi seperti teknik relaksasi, terapi musik. Baik, selanjutnya implementasi dan evaluasi. A. Implementasi adalah suatu proses pelaksanaan terapi keperawatan keluarga yang berbentuk intervensi mandiri atau kolaborasi melalui pemanfaatan sumber-sumber yang dimiliki keluarga. Implementasi diprioritaskan sesuai dengan kemampuan keluarga dan sumber yang dimiliki keluarga. Yang B. Evaluasi keperawatan adalah suatu proses menilai diagnosis keperawatan keluarga yang teratasi sebagian atau timbul masalah baru. Melalui kegiatan evaluasi, perawat dapat menilai pencapaian tujuan yang diharapkan dan tujuan yang telah dicapai keluarga. Selanjutnya, bab 3, metode studi kasus. Rancangan studi kasus. Karya tulis ilmiah ini menggunakan studi kasus penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara realitas dan objektif terhadap suatu kondisi tertentu atau masalah yang sedang terjadi atau diteliti. Oleh karena itu, data dapat diperoleh dengan cara pengukuran menurut Imron tahun 2014. Studi kasus ini diarahkan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan bagaimana penerapan asuhan keperawatan hipertensi dan preeklamsia di ruang X rumah sakit X. Subjek studi kasus. Subjek studi kasus ini yaitu individu yang mengalami hipertensi dengan preeklamsia di ruang X rumah X. Fokus studi asuhan keperawatan hipertensi dengan preeklamsia di ruang X rumah X. Definisi operasional. Definisi operasional berisikan variabel akan observasi selama pemberian asuhan keperawatan. Menurut Padelia tahun 2018. Definisi operasional pada studi kasus ini adalah asuhan keperawatan adalah tindakan yang dilakukan oleh perawat kepada pasien secara langsung dilayani kesehatan dengan sistem matris, dinamis, dan berkesinambungan untuk memecahkan masalah kesehatan pasien atau keperawatan dimulai dari pengkajian, perumusan, diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi, dan terakhir evaluasi. Yang kedua, pasien adalah seorang yang sedang sakit yang mendapatkan perawatan. Yang ketiga adalah hipertensi adalah tekanan darah tinggi. Yang keempat, preeklamsia merupakan gangguan hipertensi yang terjadi pada ibu hamil dengan usia kehamilan lebih dari 20 minggu yang ditandai dengan meningkatnya tekanan darah 150/99 mmHg disertai edema dan proteinuria menurut Faikoh tahun 2014.
Tempat dan waktu studi kasus ini akan dilaksanakan di ruang X di rumah X pada tanggal X. Pengumpulan data. Menurut Sukjo 2012, jenis pengumpulan data yaitu dilakukan menggunakan satu teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dan cara menanyakan langsung pada keluarga klien dan penyakit dan masalah yang dialami. Observasi adalah suatu prosedur yang terencana yang meliputi melihat, mendengar, dan mencatat sejumlah aktivitas maupun situasi tertentu yang ada hubungannya dengan masalah dalam penelitian ini. Yang ketiga, studi dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal variabel berupa catatan, buku, transkrip, dan lain sebagainya. Penyajian data. Hasil studi kasus disajikan secara tekstual, narasi, dan dapat disertai cuplikan ungkapan verbal dari subjek studi kasus yang merupakan data pendukungnya. Etika studi kasus pada karya tulis ilmiah menurut Ariga tahun 2020 ini dicantumkan etika studi kasus yang menjadi dasar penyusunan. Yang pertama ada beneficence, berarti berbuat baik, di mana perawat wajib menerapkan tindakan yang menguntungkan klien dan menghindari tindakan yang merugikan klien. Kesepakatan mengenai prinsip benefits adalah bahwa kepentingan terbaik pasien tetap lebih penting daripada kepentingan diri sendiri. Menurut Porter, Perry, Stockett, dan Hall tahun 2013. Yang kedua, non-malevolence, tindakan untuk tidak membahayakan atau tidak merugikan. Membahayakan dapat berarti dengan sengaja menyebabkan kerusakan, menempatkan seseorang dalam bahaya, ataupun secara tidak sengaja menyebabkan kerusakan. Menurut Berman, Schneider, dan Franzen tahun 2016. Yang ketiga, confidentiality, yaitu contoh penerapan kerahasiaan seperti dokumentasi tentang keadaan kesehatan klien yang hanya bisa dibaca guna keperluan pengobatan, upaya peningkatan kesehatan klien, dan atas permintaan pengadilan. Diskusi tentang klien di luar area pelayanan harus dihindari. Menurut Berman, Schneider, dan Franzen tahun 2016. Penutup, kesimpulan dari ini yaitu riwayat hipertensi merupakan faktor risiko yang paling berpengaruh terhadap kejadian preeklamsia karena hipertensi yang sudah diderita sebelumnya dapat mengakibatkan gangguan atau kerusakan organ-organ penting di dalam tubuh. Dan ditambahnya adanya kehamilan yang membuat peningkatan berat badan sehingga menyebabkan gangguan atau kerusakan yang lebih parah sehingga dapat disimpulkan terdapat hubungan riwayat hipertensi dengan kejadian preeklamsia pada ibu hamil. Sarannya, yaitu sebagai perawat hendaknya kita dapat memberikan asuhan keperawatan yang tepat dengan memenuhi kebutuhan klien, menggunakan proses keperawatan yang dimulai dari pengkajian sehingga dapat merumuskan diagnosa keperawatan agar nantinya dapat direncanakan atau dilaksanakan yang tepat. Perawat juga berperan sebagai edukasi, koordinator, kolaborator, konsultan, pembaruan yang dapat mengarahkan bekerjasama dengan tim medis lainnya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam perkataan, mohon dimaafkan. Terima kasih.